Jurnal pertama yang saya ambil yaitu dari Materials Today Proceedings dengan judul Aktivitas Farmakologis dan Toksisitas Alkaloid terhadap Kesehatan Manusia. Alkaloids adalah senyawa organik alami yang mengandung nitrogen pada struktur kimianya, biasanya dalam struktur heterosiklik. Nah, atom nitrogen inilah yang bertanggung jawab atas alkalinitas alkaloid. Lalu sumber kedua itu saya ambil dari buku ajar farmakognosi. Nah, berikut ini merupakan struktur inti dari alkaloid yang terdiri dari piperidina, piridina, quinolina, birolidina, isoquinolina, tropan, indol, imidazol, dan purina. Untuk sumber ketiganya saya ambil dari Jurnal Serambi Biologi dengan judul Karakteristik dan Fungsi Senyawa Alkaloid sebagai Antifungi pada Tumbuhan. Adapun sifat fisikimia alkaloid ini yaitu kebanyakan alkaloid itu bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen itu bersifat melepaskan elektron, contohnya seperti gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawanya lebih bersifat basa. Hingga trietilamin lebih basa daripada dietilamin dan senyawa dietilamin lebih basa daripada etilamin. Sebaliknya, jika gugus fungsional yang berdekatan bisa menarik elektron, contohnya seperti gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektronnya akan menjadi berkurang, sehingga pengaruh yang ditimbulkan pada alkaloid itu, alkaloidnya dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam, contohnya senyawa yang mengandung gugus amida. Nah, khasiat farmakologis pada alkaloid itu ada beberapa seperti anti kanker, anti inflamasi, anti malaria, anti mikroba, anti hipertensi, anti diabetes, dan antioksidan. Alkaloid secara langsung juga bekerja pada sistem saraf pusat pada tubuh manusia dan juga mempengaruhi asam nukleat, DNA, RNA, dan permeabilitas membran dan protein. Nah, alkaloid ini juga bersifat stimulan terhadap susunan saraf pusat di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, alkaloid itu digunakan juga sebagai stimulan dan obat psikoaktif. Sumber ketiganya saya ambil dari Jurnal Encyclopedia of Food and Health. Nah, untuk toksisitas dari alkaloid sendiri, alkaloid ini banyak menunjukkan toksisitas yang nyata pada model hewan ataupun manusia. Sasaran utamanya pada hewan yaitu pada sistem saraf dan banyak alkaloid secara struktural itu dia menyerupai neurotransmitter. Karena kesamaan struktural, mereka dapat mengganggu respon neurotransmitter atau saluran ion dan dengan demikian memodulasi transduksi sinyal neuronal. Selain itu, organ lain yang dapat dipengaruhi oleh alkaloid toksik seperti hati, ginjal, jantung, dan sirkulasi, saluran gastrointestinal, dan organ reproduksi. Pada tingkat molekuler, alkaloid dapat mengganggu permeabilitas membran, protein membran, enzim, dan protein lain, DNA, RNA, dan protein terkait, rantai elektron, dan sitoskeleton. Karena sifat farmakologis ini, beberapa alkaloid itu dapat digunakan dalam pengobatan untuk mengobati infeksi, gangguan kesehatan, dan bahkan kanker. Jadi kesimpulannya, alkaloid itu adalah senyawa organik nitrogen yang ditemukan terutama dalam tumbuhan dan dikenal karena aktivitas biologisnya yang kuat. Struktur alkaloid ini sangat beragam, termasuk kelompok seperti alkaloid panatrena, seperti morfin, piridina, seperti nikotin, dan lainnya. Secara farmakologis, alkaloid memiliki berbagai khasiat seperti analgesik, stimulan, antikolinergik. Namun, alkaloid juga bisa bersifat toksik dengan potensi menyebabkan efek samping serius jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, alkaloid memiliki peran penting dalam pengobatan tetapi harus digunakan dengan hati-hati.